Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitria Ramadan dengan NIM 121140078, kelas Metodologi Penelitian RA. Minat kelompok keahlian yang saya pilih adalah kelompok keahlian rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi atau RPLSI. Judul yang saya miliki yaitu Pengelolaan Koleksi Museum Lampung dengan QR Code dan Sistem Informasi Museum berbasis website menggunakan metode DSDM Studi Kasus Museum Lampung. Latar belakang dari judul yang saya ambil yaitu melihat Museum Lampung sebagai aset kebudayaan Lampung itu digunakan sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Akan tetapi, koleksi-koleksi di sana itu masih minim sekali informasinya. Informasi yang ada di papan dekat koleksi tersebut itu kurang memenuhi kebutuhan dari pengunjung. Walaupun di sana terdapat tour guide yang memandu, efektivitas penyampaiannya itu masih belum efektif. Karena saat ramai pengunjung, biasanya tour guide menjadi kurang fokus dan mengabaikan beberapa kelompok orang yang datang. Jadi, penyampaian detail informasi koleksi tersebut tidak diterima dengan baik oleh pengunjung. Permasalahan lain yaitu tentang pengelolaan koleksi yang masih menggunakan sistem manual dan belum memanfaatkan teknologi database, sehingga kegiatan pengontrolan, perawatan, pengawasan, juga keamanan koleksi yang ada itu sulit dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini tuh ada 4, yaitu tentang bagaimana integrasinya, apa manfaatnya, apa tantangannya, dan bagaimana penerimaan pengunjung terhadap sistem. Kemudian tujuan penelitian itu juga ada 4 yang menjawab dari rumusan masalah yang tadi, yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman pengunjung, mengidentifikasi potensi, dan mengukur dampak positif yang dihasilkan. Kemudian batasan masalahnya itu juga ada 4, di mana sistem tuh hanya dikhususkan untuk pengelolaan koleksi dan akses informasi. Penelitian ini juga akan fokus pada Museum Lampung aja. Penelitian ini pakai QR code terhubung dengan website, dan ada sistem pengelolaan yang dibuat itu cuma berbasis website. Kemudian di sini ada sistematika penulisan, ada 5 bab, di mana bab 1 itu membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, dan sistematika penulisan. Kalau bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu metode perancangannya, bab 4 itu tentang implementasi dan pembahasannya, bab 5 itu tentang kesimpulan dan saran. Kemudian di sini disampaikan tentang studi literatur. Saya di sini menggunakan 3 studi literatur, seperti yang terlihat di sini. Saya menggunakan matrik analisi. Ini adalah studi literatur yang pertama. Ini studi literatur yang kedua. Selanjutnya ini studi literatur yang ketiga, ini adalah jurnal berbahasa Inggris. Terus ini adalah daftar pustaka yang saya masukkan ke dalam tugas metodologi penelitian saya, yaitu ada 6 yang saya citasi dengan menggunakan IEE. Lanjut ke praktik penggunaan Mendeley. Di sini kita buka Mendeley Desktop. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita akan mencoba memasukkan referensi dari Google Scholar. Kita buka dulu Google Scholar-nya. Kita cari contohnya itu pengembangan, kita ambil yang pengembangan QR code scanner berbasis Android ini. Kita pilih klik di bagian kutip, lalu kita pilih bagian Refman atau referensi manager, kita klik, lalu dia akan mendownload. Nah, format file yang di-download itu adalah format RIS. Kemudian kita masuk lagi ke Mendeley, kita pilih add, yaitu add files, kita buka download, kita masukin format file yang RIS. Open, nah maka dia udah masuk ke sini nih, pengembangan QR Code Scanner. Hal ini berlaku juga untuk buku yang ada di Google Scholar. Kalau nggak ada, kita pilih add, lalu add entry manual, lalu kita pilih tipenya, bisa jurnal, bisa book, kayak gitu. Lalu kita isi semua yang ada di sini, lalu kita save. Maka nanti bukunya akan tersimpan di sini. Kemudian, kita bisa mencari referensi dengan web Mendeley, bisa melalui literatur search ini, kita masukin kata kunci, lalu pilih titik ini sampai berubah jadi checklist, lalu dia pasti akan masuk ke library kita nih. Nih, contohnya yang rancang bangun ini. Atau kita pakai yang namanya Mendeley Reference Manager, kita pakai tools, lalu search for article online, kita cari artikelnya, contohnya sistem informasi. Kita pilih aja secara random di sini, contohnya yang pengenalan edisi revisi ini, kita pilih add to library, maka kalau udah view in library artinya ini udah masuk ke library kita, ke Mendeley kita. Nih, Abdul Qadir pengenalan sistem. Nah, kalau udah, kita bisa pakai Mendeley juga untuk jurnal yang udah kita download, caranya dengan add files, lalu kita pilih yang udah kita download jurnalnya, misalnya yang pemanfaatan Google Ads ini, kita open, dia juga udah masuk ke sini, ke library kita. Oke, lanjutnya kita praktek tentang penggunaan daftar pustaka otomatis nih. Kita contohnya citasi dulu di bagian ini.
Kita pilih reference, lalu insert citation, kita pilih yang go to Mendeley. Kita pilih jurnal yang mau kita masukin, contohnya yang baru kita ini ya, download aja yang pengembangan QR code scanner ini, kita pilih cite. Nah, maka dia akan muncul angka 1 karena format style kita yaitu IEE. Kemudian untuk memasukkan daftar pustaka otomatis, kita pilih reference lagi, lalu insert bibliografi. Nah, maka secara otomatis daftar pustakanya akan terisi gitu. Sekian video yang saya sampaikan, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.